Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, hari ini saya mau reading untuk semua zodiak ya. Ini untuk umum ya. Untuk psikologi saja, untuk pengetahuan ya. Jadi bukan per zodiak, nanti kalau untuk energi baru kita per zodiak ya. Tetapi memang nanti saya bikin judulnya per zodiak supaya kamu dengar ya. Dikarenakan ada yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up, di mana kamu harus ya, di mana saya memberikan pencerahan kepada kamu tentang hubungan koneksi twin flame, soulmate dan karmik ya. Supaya kamu jangan rancu ya, dan juga bisa menentukan sikap apa atau tindakan apa yang harus kamu lakukan terhadap orang-orang ini. Apakah dia soulmate-mu, apakah dia karmikmu atau twin flame ya. Jadi jangan merasa tersiksa sendiri. Tapi karena ini sudah takdirmu, jadi ya kamu harus bisa lihat apa yang harus kamu lakukan dengan orang-orang ciri-ciri ini dan apa pesan semesta untukmu dan koneksi dari inisialnya nanti ya. Oke, tetapi sebelumnya saya ucapkan dulu ya selamat Lebaran ya untuk kalian yang merayakan ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, kita lanjut ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Ya, seperti gitu. Kita langsung saja. Oke ya, di sini saya mau ambil 3 kartu ya, 3 pile gitu ya, bagi saya kocok dulu. Dimana di sini kamu yang menentukan sendiri kondisimu saat ini, si A dengan kondisinya, si B dengan kondisinya bagaimana, dan si C kondisinya bagaimana ya, ataupun siapapun ya, yang mana di sini saya hanya mau memberikan pencerahan kepada kamu tentang koneksi twin flame, soulmate, dan karmik ya. Jadi apakah kamu sekarang koneksinya dengan si soulmate-mu, si karmik, ataukah twin flame ya. Jadi kamu bisa menentukan sendiri. Di sini saya hanya bisa memberikan pencerahan saja. Kamu yang menentukan posisi kamu, koneksi kamu saat ini dengan siapakah gerangan itu ya. Oke, di sini ada 3 pile. Saya mau ke kondisi dulu, di mana saya mau ke ini dulu ya, karmik, soulmate, dan twin flame ya. Karmik, soulmate, twin flame. Ya, kenapa twin flame terakhir? Karena twin flame itu agak panjang ya. Jadi ya dia terakhir aja supaya kamu lebih teredukasi kepada karmik dan soulmate ya. Kalau twin flame itu kebanyakan kalau dibilang sedikit orang yang terkoneksi ya, dan ya kisahnya juga agak memilukan. Jadi nanti agak sedikit membuat banyak energi saya keluar, habis ya. Jadi itu terakhir aja ya. Seperti gitu. Di sini saya kasih ini ya pencerahan. Mungkin nanti ada yang bertanya, Kak Ica, kok dari zodiaknya hampir sama gitu ya.
Karena di sini bukan bicara tentang zodiak ya. Di sini saya bicara tentang koneksi. Jadi tidak ada zodiak kecuali nanti kalau judulnya tetap saya pakai per zodiak ya supaya kalian tahu, karena kalau saya bikin umum kebanyakan nggak ada yang nonton gitu ya. Jadi per zodiak, tetapi isinya dari semua zodiak isinya umum ya. Jadi jangan tanya lagi kenapa isinya semua sama Kak. Ya karena terkhusus untuk kamu ya, makanya saya kasih zodiak tetapi isinya secara energi ya, general ya, rata semua. Ya, ibaratkan gini, kuliah kuliah umum, besok kuliah khususnya ya. Kalau macam contohnya ada readingan-readingan secara pribadi. Nah, ini hanya sebatas pengetahuan kamu untuk mengedukasi bagaimana caranya koneksi kamu dan bagaimana caranya kalau kamu di kondisi ini ya, apa yang harus kamu lakukan seperti gitu ya. Oke, saya mulai dulu dari karmik ya. Saya sisihkan soulmate dan saya sisihkan twin flame ya. Dimana semesta mau kamu berbuat apa tentang karmik dan ciri-cirinya bagaimana, nanti kita lihat ya. Berikan energimu. Oke, berikan energimu aja supaya saya bisa tahu koneksi-koneksi kamu dengan karmik. Wah, di sini untuk karmik ya, kamu berjuang sendiri. Ini ciri-cirinya ya. Nanti solusinya kalau kamu berhadapan dengan karmik bagaimana, nanti kita lihat ya setelah readingan. Ya, ini seperti King of Cups, seorang raja ya, tetapi terombang-ambing di atas lautan. Jadi ya dia harus bisa berjuang sendiri supaya nggak jatuh. Dia harus tetap bijaksana. Artinya kamu ya, entah kamu entah dia ya, kamu bisa menyesuaikan. Bingung, stres, mau ke sini salah, ke situ salah, maju salah, mundur salah ya, karena ini kan terombang-ambing. Kamu gerak sedikit hancur, kamu jatuh ya. Ini ada beberapa yang mungkin sudah menikah ya, artinya mau cerai salah ya, kadang-kadang berpikir anak, kadang-kadang mau bersama juga salah karena terpikir saya tersiksa ya, ataupun mungkin mau cerai juga, wah salah karena ya sumber keuangan di pasangan. Jadi ya mau tidak mau kamu duduk diam di tempat serasa bahagia padahal sebenarnya tidak ya. Kita lihat lagi di sini Happy Ganesha ya. Banyak sekali kamu berdoa-doa, kamu panjatkan kepada semesta untuk bisa kamu bahagia. Tetapi seolah-olah kebahagiaan itu kayak macam tunggu dulu ya, nanti sabar nih, kayak macam semesta mau kamu kayak macam tangannya gini kan. Kamu sabar, kamu harus bisa lebih up, lebih mencintai diri sendiri ya. Ibaratkan ini dia mengadu ya. Kalau mengadu kan berarti ada masalah ya, tetapi seolah-olah semesta itu tidak mendengar, cuman bicara sabar ya, seolah-olah kamu punya doa itu nggak dijawab gitu. Bingung, kenapa saya terkoneksi dengan orang ini dulu baik kok sekarang begini Tuhan gitu ya. Tetapi seolah-olah kayak macam Tuhan itu jauh dari dirimu, seolah-olah bukan malah membuat dia menjadi baik tapi malah menjadi gitu, menjadi buruk, dan akhirnya kamu pusing sendiri ya. Terkadang kamu mau pisah, bingung, pusing ya. Kadang-kadang karena tertekan akhirnya kamu sakit. Nah, nih ada beberapa saya lihat di sini karmik juga ini kondisinya suka ini ya, suka pergi, habis itu kayak menggantung gitu hubungan. Entah ini pasangan pacar ataupun ya artinya ya mantanmu ataupun mungkin pasanganmu sendiri ya, suka-suka aja datang ya, tanpa ada memberikan kepastian, tanpa ada memberikan kebahagiaan. Suka datang ambil sesuatu dari dirimu, entah uang, entah seks, maaf dalam tanda kutip ya, cuman mau itu aja, habis itu pergi lagi. Kadang-kadang gonta-ganti pasangan tanpa melihat dari dirimu. Kadang-kadang sakit hanya datang kepadamu, senangnya pergi dengan yang lain, susahnya kalau lapar ke kamu, pada saat kenyang dia pergi dengan yang lain, pada saat ada uang dengan yang lain, pada saat kere dia malah minta kamu. Bahkan ada beberapa yang suruh menjual harta, entah perhiasan, entah apa ya, pokoknya karena dililit hutang nih ya, jadi dia minta mungkin gadai ini gadai itu, padahal ini mungkin bukan miliknya, mungkin milik kamu ya, dalam artian mungkin harta orang tua gitu ya, warisan orang tua, tetapi malah dia menyalahgunakan seolah-olah ya itu milik dia gitu, karena ya kamu punya gitu, jadi dia merasa bahwa itu miliknya juga ya.
Terus di sini ya hubungan digantung. Tadi saya bilang ya hubungan digantung. Ada hangman di sini, nggak tahu, nggak jelas ujung pangkal. Seolah-olah kamu tuh merasa bahwa saya ini kok hidupnya begini, nggak bahagia. Saya harus berpura-pura bahagia. Dia pun sama. Kalaupun mungkin kondisinya di sini tanda kutip dia tidak menafkahimu, ada juga ya. Jadi kamu sudah pisah, tapi belum cerai resmi secara negara. Berharap dia berubah, tetapi tidak. Ini pun juga ada di yang belum nikah ya, pacar-pacar tapi nggak ending-ending ya, minta ini minta itu sampai sudah dalam tanda kutip kumpul kebo ya, tapi nggak nikah ya. Pokoknya happy-happy aja, dia maunya happy, nggak mau lihat dari sisi kamu, hanya mau lihat dari sisinya ya. Bingung, stres, apa yang harus kamu lakukan ya, tetapi ya kamu tetap tabah. Dan ada beberapa juga yang saya merasa di sini ya sakit hati, tetapi ya karena takut dijudge ya, atau belum siap jadi duli atau janda, jadi tetap bertahan dalam kesakitan ya. Begitu juga dalam keuangan ya, kamu bingung, dia nggak menafkahi, ini contoh ya, ataupun mungkin dia hanya benalu, ambil uangmu, kamu yang kerja, dia santai, terus juga tidak mengerti akan dirimu ya. Kadang-kadang juga dia tidak jujur dalam keuangan, menipumu. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja orang-orang ini kah atau bagaimana ya. Dan saya lihat juga di sini tukang marah. Kadang-kadang kalau kamu nggak kasih uang dia marah, kalau tidak kamu kasih malah dia pakai pergunakan dengan yang lain ya. Artinya ya entah minum minuman keras, judi, ataupun main perempuan, atau ya pergi untuk happy aja. Kalau wanita mungkin dia lebih ke salon, menghambur-hamburkan uang ya, ataupun beli baju yang nggak dipakai ya. Maksudnya beli baju nggak dipakai, mungkin cuma bajunya banyak tapi jarang dipakai gitu ya, karena ya yang penting dia happy aja dia beli ya. Ataupun tas branded, padahal sebenarnya tasnya nggak terlalu dibutuhkan gitu ya, jadi dia boros. Dan akhirnya kamu yang mungkin terlilit hutang. Ada beberapa saya lihat di sini hutang kartu kredit kamu banyak ya, karena untuk memenuhi semua kebutuhan dia. Oke, di sini ada Hierophant ya, hampir seperti Happy Ganesha ya. Berarti kamu nih banyak berdoa, banyak mengadu ya. Tadi kan sudah mengadu, di sini mengadu lagi. Jadi keluar 2 kali artinya berarti kamu betul-betul tersiksa. Kamu harapan hanya semesta dan Tuhan ya. Maksudnya berdoa aja bingung mau ke orang tua juga. Artinya kamu tuh bingung ya, kondisinya sekarang saya harus kemana gitu. Kalau dengan karmik, kamu terkoneksi dengan karmik ya. Saya maju salah, mundur salah. Saya mau ke orang tua mengadu nggak bisa. Saya mau ngadu ke mana sahabat juga nggak bisa. Seolah-olah nggak ada yang menolong kamu. Cuman hanya Tuhan. Tapi seolah-olah kamu juga merasa bahwa kok Tuhan itu tidak menolong. Tuhan kayak macam jauh juga dari dirimu. Sehingga mau tidak mau akhirnya ya kamu tabah saja ya. Ya, jadi ya sekarang kondisinya ada beberapa yang saya lihat sudah lepas dari karmik ya, tetapi masih terkoneksi juga, mungkin karena anak, mungkin karena pikiran, karena masih sayang, tetapi berusaha untuk keluar dari kehidupan karmik yang gak jelas, yang tidak memberikan kepastian. Ada juga saya lihat di sini ya, tarik ulur, kadang-kadang dia kembali, kadang-kadang dia pergi ya, karena kurang ketegasan dari dirimu, sehingga akhirnya membuat hidupmu tidak berbahagia. Jadi untuk koneksi karmik seperti gitu, saya lihat energinya ada masalah tentang dirimu terombang-ambing ya, masalah keuangan juga, tidak ada kepastian ya. Dia datang seenaknya, membuat harapan-harapan palsu, tidak bertanggung jawab ya, membuatmu sakit hati entah dengan perbuatan, tindakan, ucapannya ya, tidak mengerti akan dirimu, tidak peka ya, lebih fokus pada yang lain kebanding keluarga dan dirimu ya. Dia tuh kalau dilihat di luar sana tuh baik. Jadi ada beberapa yang saya lihat sih narsistik ya, seolah-olah di luar tuh orang nggak akan percaya kalau dia pernah berbuat jahat kepadamu. Maaf agak berisik ya. Jadi sampai kamu bingung ya, bagaimana caranya supaya orang tahu kondisi saya lagi lemah, butuh bantuan. Tapi seolah-olah ini karena bicara narsistik ini kan karmik ya. Jadi ya dia akan memberikan kesan bahwa dia ini orang baik, agamais, orang yang santun, dan ya macam-macam. Jadi kalau kamu bicara ke orang lain tentang dirinya tuh seolah-olah kamu memang ngeluh-ngeluh aja. Jadi orang itu akan menyalahkan kamu. Jadi di sini kamu banyak diam. Kenapa? Karena kamu seolah-olah
Ya, daripada saya berbicara orang nanti pikir saya malah menjelek-jelekan dia, ataupun ini kalau suami istri ya, "Wah, kenapa kamu menjelek-jelekan suamimu? Suamimu itu kan baik," gitu ini contoh ya, atau istrimu itu kan baik. Kenapa kamu harus begitu? Ah, kamu itu aja yang kurang bersyukur. Ini contoh ya, karena orang itu tidak akan pernah percaya kalau dia itu berbuat itu kepada kamu, berbuat jahat kepada kamu. Karena ya itu tadi dia pintar berdrama, sehingga kamu merasa bahwa oke, kayaknya memang saya perlu diam saja, dan itu membuat tekanan untuk dirimu. Wah, energinya kencang sekali nih ya, karmik. Apakah kamu koneksi dengan karmik saat ini? Saya lihat di sini banyak ya. Oke, jadi seperti gitu, itu koneksi kamu saat ini ya. Kita lihat lagi dua kartu ya. Apa dari semesta, apa yang harus kamu lakukan? Yang semesta ingin sampaikan tentang kamu menghadapi orang-orang yang seperti ini atau karmik ya. Oke, ada The Devil dan ada Wheel of Fortune ya. Jangan membuat dirimu terperangkap dari uh, iblis ya. Jadi keluarlah dari itu, artinya gini, itu bukan tempatmu gitu. Kamu dengan koneksi dengan tidak berbahagia kan berarti kamu itu ada di vibrasi bawah, berarti kumpulan dari iblis gitu ya, dalam tanda kutip ya. Carilah tempatmu, yaitu surga dunia ya, dimana kamu bisa up, happy, enjoy. Jangan di bawah, tapi kamu harus di atas ya. Bahagialah dirimu. Kak Ica, tapi ada beberapa kemarin ya, dia bilang, yang saya ada bilang tentang magnet uang ya, kamu harus berbahagia. Dia bilang, bagaimana mau berbahagia kalau suaminya itu, suami saya itu begini-begini terus gitu ya, tidak peka, terus bermasalah terus sama suami, bikin emosi. Ya berarti kamu yang harus mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Kan bukan tanggung jawab dia untuk membahagiakan kamu. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya menikah ini harus dia membahagiakan saya, no, dia membahagiakan kamu itu bonus, bukan keharusan. Tapi keharusan adalah dirimu yang harus bisa membahagiakan dirimu sendiri. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan, kalau kamu di bawah berarti kamu di neraka. Tapi ciptakanlah kebahagiaan atau surga dirimu, di mana kamu ada di bumi ini dengan cara berbahagia. Nah ini sama, ya. Kamu bisa menguasai dunia ya, ini bahkan kompas ya. Bebas, nyaman, happy, enjoy, bukan tertekan ya, dirantai, nggak bisa kemana-mana, stres. Jadi itu semua kembali ke pilihanmu. Kamu mau tetap bersama itu, mereka seorang karmikmu, ataukah kamu mencari jalan untuk kebahagiaan dirimu. Semua itu kembali kepada putusan kamu. Tapi bukan di sini saya menyuruh kamu untuk bercerai, apa itu semua keputusan. Semua adalah pilihanmu. Ya, di sini cuman semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa janganlah menyia-nyiakan waktumu, janganlah menyia-nyiakan hidupmu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untukmu. Gitu. Kamu yang bisa lebih mengenal dirimu, ya. Jadi kamu bisa tahu menentukan siapa yang cocok bersamamu dan siapa yang tidak. Itu kembali kepada putusanmu. Cuman di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa menciptakan surga di dunia ini, yaitu dengan kebahagiaan dari hatimu, bukan kepalsuan. Ya, kadang-kadang kamu merasa hidup saya kok begini-begini saja, berarti ada yang salah dalam hatimu, ada yang salah dalam hidupmu. Rubahlah supaya hidupmu jauh lebih berbahagia. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi inisialnya, saya menarik dulu ya inisial. Kita ke inisial saja ya. Untuk zodiak enggak ya, karena energinya nanti lebih up lagi. Saya ke inisial. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, ada huruf R, V, C, L, P, J, D, F, I, C-nya double, energinya up, S, A, E, D, G, T, A-nya double, energinya up, L, J,
J juga, wah ini banyak yang double nih ya, orang-orang ini ya. Dan N. Oke, yang up, energinya up yang double ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi untuk koneksi kamu dengan karmik di sini ya ada M, R, V, C, L, P, J, D, F, I, C, S, A, E, D, G, T, A, L, J, dan N ya. Siapakah orangnya kamu tentukan sendiri ya. Oke, semoga resonate. Kita langsung lanjut lagi ke soulmate ya. Saya sisihkan dulu ini. Oke. Saya sisihkan. Kita santai aja ya. Dan nah di sini juga kita ke soulmate. Sekarang kamu terkoneksi dengan siapakah atau soulmate ataukah siapa saat ini ya? Berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya untuk energi soulmate ya. Ciri-ciri soulmate. Ciri-ciri soulmate. Oke, untuk soulmate ya, wah ini orangnya pekerja keras ya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang pekerja keras, mungkinkah dia soulmate-mu? Dia orang penyayang ya. Terkadang kamu merasa bahwa kenapa ya tidak dari dulu saya mendapatkan orang-orang baik ini? Kenapa ya dari dulu saya tidak mendapatkan orang sehebat ini? Ya, karena saya lihat di sini kamu sebenarnya kamu sudah kenal lama gitu, tetapi baru berani untuk mengutarakan atau berani berbicara speak up untuk up terhadapnya itu baru-baru gitu. Kenapa ya tidak dari dulu? Ataupun mungkin kondisinya kok kemarin itu saya lihat dia jahat, ternyata dia baik loh gitu. Artinya mungkin dari raut muka ya kamu lihat, wow dia sangar, padahal sebenarnya hatinya baik, dia penuh dengan tanggung jawab ya. Mungkin dia bertato-tato, ini bukan, maaf di dalam tanda kutip ya, orang kan punya pemikiran bertato-tato itu kan negatif ya, tapi ternyata dia baik loh. Jadi ataupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa dia orang nggak baik dulu ya, ternyata dia baik. Ataupun mungkin kondisinya dia dulu nakal, sekarang dia sudah berubah ya, berubah baik. Nah ini ya, Ace of Pentacles, dia memperlakukanmu baik, dia menyanjungmu, dia peka terhadapmu ya. Sama-sama kerjasama dalam satu hubungan. Jadi tidak ada yang macam contohnya salah satu menghakimi. Ya kadang-kadang ada masalah, tetapi masalah itu diselesaikan gitu, bukan lari dari masalah atau saling menyalahkan. Ya jadi soulmate ini betul-betul bisa membuatmu happy, nyaman. Kamu artinya gini, pada saat kamu kurang dia bisa memberikan yang lebih, dan begitu pun sebaliknya, kamu pun sama. Kalau dia butuh sesuatu kamu, atau ada kekurangan dia, kamu menutupi atau kamu membantu. Ya ibaratkan kamu nih tim ya, dalam hubungan nih kamu tim, nyaman ya. Macam contoh ini kamu diberkati ya, ada memegang uang, memberi uang, ataupun mungkin kamu menerima uang. Jadi bukan hanya menerima saja atau memberi saya tidak, tetapi ada kontak batin yang tahu bahwa oh dia kayaknya butuh sesuatu, entah kalau nggak ada uang saya kasih tenaga atau saya kasih pikiran ya. Jadi saling mengisi gitu. Macam contoh dia kerja di luar rumah, kamu di dalam rumah, ataupun mungkin kondisinya ya sama-sama pekerja tetapi sama-sama juga memprioritaskan waktu untuk bersama gitu. Jadi tidak kayak macam bucin aja ya, realistis gitu. Jadi kalau kamu mau ke sana kapan kita ke sana gitu. Jadi punya schedule, oh jam sekian, oke pulang kantor, oke ya. Jadi dia bisa menepati janji. Jadi kamu tuh nyaman aja bersama dia ya. Tuh, sama-sama berjuang ya. Dia berjuang untukmu, kamu pun berjuang untuknya. Walaupun mungkin kondisinya terasa kayak berjuang sendiri ya, tetapi sebenarnya ya dalam tanda kutip ya berjuang untuk bersama gitu. Macam contoh, saya ini berjuang untuk diriku karena saya kerja, dia pun juga berjuang untuk dirinya karena dia kerja gitu ya. Tetapi nanti hasil dari gaji kamu, gaji dia ya, kalau macam contoh kamu mau makan ya mungkin dia traktir, besoknya kamu yang traktir gitu. Jadi nggak ada yang benalu gitu, nggak ada yang hanya menumpang hidup, tidak ada yang merugikan ya. Walaupun mungkin kondisinya ya ada beberapa yang maksudnya dalam tanda kutip mungkin beda pendapat tapi saya lihat di sini soulmate ini care gitu ya. Dia orang hebat, orang yang bisa mengayomi, orang yang tekun ya, dan kamu bangga aja gitu. Walaupun mungkin kondisinya dalam tanda kutip ya, kamu nggak terlalu
ya saya suka juga tapi saya sudah bosan, tapi kayak macam tim aja gitu ya, macam saya nggak, saya nyaman sahabat gitu. Kalau sahabat kan kita nggak perlu muka ya, bener nggak? Kamu punya teman tapi kamu nggak terlalu macam suka dia, tapi kamu care apa, kamu koneksinya akrab gitu. Coba kamu lihat dengan sahabat-sahabat kamu, ya itu. Dan ini seperti kamu bukan pacaran ya. Pacar mungkin kalau dibilang pacar, kalau sudah nikah ya, pacar-pacar itu yang mungkin 1-2 tahun aja romantisnya. Sekarang ini lebih ke adik kakak saling melindungi, apalagi kalau udah punya anak, tim untuk bagaimana caranya supaya anak kita berhasil jadi orang, ya. Betul-betul untuk fokus untuk tanggung jawab masing-masing, fokus untuk kesehatan, fokus untuk apa, pendidikan anak, fokus untuk kesehatan anak ya. Jadi nggak ada yang romantis. Romantis itu ada artinya kalau seandainya sudah nikah, di sini adalah tanggung jawab. Jadi kamu tuh nyaman bersama dia karena dia juga mengerti akan dirimu dan kamu mengerti akan dia. Tidak perlu mau dikasih tahu lagi gitu. Tugas kamu ini, tugas kamu itu. Dia sudah tahu. Dan di sini kamu percaya aja gitu. Ya, kamu nggak pelit, dia pun nggak pelit. Ya pokoknya sama-sama saling percaya, sama-sama saling mengayomi, sama-sama saling mendukung, mensupport. Ya, bagus kan? Ya memang karena soulmate. Soulmate itu kan ibaratkan care apa ya? Ya pokoknya intinya nyaman tuh. Saling memberi, saling menerima, ya. Damai. Nggak mau ribut. Kalau ribut, kalau ada masalah diselesaikan. Itu tadi saya bilang kan, sebenarnya nggak terlalu neko-neko ya untuk hubungan kalian ya. Karena saya lihat di sini kalian itu mau menjadi orang yang hebat, orang yang tanpa drama, tetapi ataupun ya hidup bersederhana tetapi bahagia. Tanpa drama seolah-olah saya bahagia padahal tidak. Tetapi di sini kamu ya sudah, kalau saya bahagia bahagia, kalau tidak tidak gitu. Saya kan kasih tahu bahwa saya nggak suka sama kamu gini. Saya maunya begitu. Oke, mari kita perbaiki kalau ada yang salah gitu ya. Jadi ibaratkan kamu tuh mendapatkan cawan, bukan cawan kosong tetapi cawan yang ada isinya. Walaupun mungkin kondisinya sederhana ya, cuman satu ikan, tapi kamu merasa bersyukur gitu, kamu nyaman karena kebahagiaan sejati itu dalam diri ya, itu kenyamanan, kebahagiaan ya, bukan dari kepura-puraan, dari materi ataupun apapun. Tapi di sini saya lihat kamu santai aja, bersyukur bisa mendapatkan orang-orang yang baik masuk dalam hidupmu. Ya, karena di sini ada juga saya lihat di sini orang tuamu, soulmate-mu orang tuamu, ya mungkin kamu curhat ya. Ada juga saya lihat di sini soulmate-mu sahabatmu sendiri dan pasangan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan apakah dia soulmate-mu atau bagaimana ya, ataupun mungkin di sini ada anakmu juga ya, karena saya lihat di sini ada entah kamu yang sebagai anak dengan orang tua tadi ataukah kamu sebagai anak ke orang tua ya, karena energi soulmate ini kan tidak semua kehubungan. Jadi entah dengan orang tua ataupun sahabat ya, yang tadi saya bilang care sekali. Bahkan mungkin kalau seandainya kamu dengan sahabatmu atau dengan orang tuamu atau apa, bahkan pasanganmu cemburu kalau seandainya pasanganmu bukan soulmate-mu ya. Dia cemburu. Kenapa kamu lebih dekat-dekat dengan si itu kan sudah punya pasangan juga. Kok kamu pergi dekat-dekat dengan dia? Nah, ini kan saya kan istrimu. Ini contoh ya. Kamu lebih fokus pada ya dia, sedangkan saya tidak. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu dengan koneksi dengan ibumu atau ayahmu, nanti pasanganmu cemburu. Ya, itu kebanyakan seperti gitu, ya. Karena dia merasa terabaikan. Nanti dibilang kamu kan sudah punya pasangan, saya nih sebagai suami atau istri kamu ya. Kenapa kamu harus dengan orang tua terus? Kamu nih anak manja sekali. Padahal kamu nyaman bersama orang tuamu gitu. Ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok ada bahasa-bahasa seperti gitu yang keluar dari mulut pasangan saya karena dia cemburu. Ya, jangan sampai kamu terkoneksi dengan karmik. Pasanganmu dan soulmate-mu adalah orang tuamu, ini contoh, atau sahabatmu, ini contoh ya. Jadi kamu bisa menentukan sendiri siapakah orang ini yang membuatmu nyaman, care, lupa waktu, senang bersama aja. Walaupun di rumah ya atau di suatu tempat yang sepi ataupun apa, walaupun tidak berbicara tapi nyaman aja bersama dia. Apalagi kalau contohnya di rumah ya. Ya sudah diam-diam aja, nggak banyak bicara tapi nyaman. Ya, dia bikin apa, kamu bikin apa juga nggak apa-apa, yang penting ada sama-sama di rumah. Beraktivitas sama, tapi kalau menghilang satu, cari kamu di mana gitu, kayak ada rasa rindu di mana gitu ya. Tapi kalau bersama ya sudah, cuek aja, biasa aja gitu. Tapi kalau macam nggak kelihat, langsung rindu gitu, malah mencari telepon di mana gitu ya. Jadi kamu tentukan sendiri ya. Oke, dan saya mau tarik energinya
Dua kartu, apa yang harus kamu lakukan untuk menyikapi menyikapi soulmate ya. Oke, di sini ada dua kartu. Wow, di sini ada Seven of Wands dan Three of Swords. Semesta mau mengatakan bahwa jangan menyakiti hati dari soulmate-mu ya, entah dari perkataan, ucapan, tindakan. Terkadang ya mungkin karena kamu merasa bahwa dia biasa aja ya, ataupun mungkin kondisinya ataupun dalam artian kamu yang harus bisa lebih mengerti kalau seandainya kamu sudah mempunyai pasangan gitu ya. Kalau seandainya soulmate-mu bukan pasangan. Karena saya lihat di sini soulmate ini bukan yang langsung cinta mati yang kayak wah berhappy-happy gitu ya. Ya pokoknya tadi saya bilang ya, kayak fokus pada dirimu, tapi rasa cinta itu tetap ada gitu, walaupun mungkin terasa cuek gitu. Kamu harus bisa lebih menjaga mereka ya, soulmate kamu, menjaga mereka, jangan sampai suatu saat mereka pergi dari hidupmu. Pergi dari hidup ini dalam artian dua ya, entah dipanggil Tuhan, entah karena ya mungkin dalam tanda kutip kalau seandainya kamu terkoneksi dengan orang tua ya mungkin kamu nanti punya pasangan, kan otomatis kan ya kamu juga harus bisa mengerti akan pasanganmu gitu. Dengan mungkin kamu studi, jadi kamu akan berpindah kota atau negara ya. Jadi kalau kamu masih terkoneksi dengan mereka saat ini ya, baik-baikkanlah mereka, sayangilah mereka, cintailah mereka. Jangan juga, saya lihat di sini kamu tuh ini ya, kadang-kadang egois karena merasa dia menyayangimu, akhirnya kamu juga egois. Ya di sini kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa kita itu bisa menyakiti hati seseorang yang sayang sama kita. Jadi lebih fokus ke diri sendiri, menyayangi diri sendiri, dan lebih fokus untuk menyayangi orang-orang di sekitar kalian gitu ya, supaya orang-orang yang sayang betul-betul mendapatkan rasa sayang dan cinta dari dirimu, dimana walaupun mungkin kondisinya mereka tidak berkata-kata, tetapi kamu lebih ya betul-betul dari tindakan ya, dari ucapan ya, supaya mereka tahu bahwa mereka diinginkan. Terkadang kamu cuek, jadi soulmate-mu merasa kayak, atau mungkin sama-sama cuek ya, di sini mungkin harus lebih peka ya. Tetapi di sini kan kamu yang mendengar tarot ya, karena belum tentu semua orang mendengar readingan saya. Di sini kan saya hanya perantara ya dari semesta, jadi kamulah yang harmu bisa lebih peka terhadap soulmate-mu. Tuh Cicak sudah menegaskan ya, ataupun siapapun yang kamu anggap orang baik ya. Jadi balaslah kebaikan dengan kebaikan, bukan membalas dengan kejahatan ya. Kalau orang jahat kepada kamu ya nggak usah dibalas, izinkan semesta yang menegur mereka, tapi kamu punya kewajiban untuk membalas orang yang pernah berbuat baik kepada kamu ya. Oke, itu yang koneksi dengan soulmate ya. Dan untuk inisial koneksinya, saya sudah menarik energinya di sini, dimana kamu di sini terkoneksi dengan ada huruf J, T, ada S, Z, W, R, A, N, X, L, E, U, O, D, M, I, C, T-nya double, energinya up, E-nya juga double, K, dan ada huruf P. Jadi untuk koneksi dari inisial, di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf J, T, S, Z, W, R, A, N, X, L, E, U, O, D, M, I, C, T, E, K, dan P ya. Oke, semoga resonate. Dan terakhir kita ke koneksi dari Twin Flame ya. Oke, saya sisihkan dulu kartunya ini. Kita ke Twin Flame.
Oke. Energi Twin Flame, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu bintang. Oh, kok pakai bintang? Ini nggak pakai bintang ya, ini umum ya. Karena energinya umum aja. Seperti gitu. Ya. Oke, soulmate ya. Kita lihat ciri-ciri soulmate. Wow. Ciri-ciri soulmate di sini, Four of Pentacles, ya. Soulmate nih artinya gini, ada beberapa yang merasa bahwa saya nih pusing dengan kamu. Dulu waktu tidak punya uang, ya kita berjuang bersama. Tetapi pada saat punya uang malah kita egois. Ya, mulai merasa tidak bersyukur. Ya. Mulai banyak masalah. Pada saat kita nggak punya apa-apa, kita tuh bestie loh, ya. Tapi pada saat kita punya sesuatu kok sombong gitu, ya. The World, dia tahu bahwa saya ini bisa menikmati dunia bersamamu. Mungkin dalam tanda kutip entah kamu entah dia ya, sudah pernah gonta-ganti pasangan untuk bisa mencari penggantimu, tetapi kamulah yang tetap ada di hatinya selalu. Bahkan mungkin kondisinya dalam tanda kutip, mungkin dia sudah mempunyai pasangan, mungkin ya dalam tanda kutip ya, sudah punya istri atau suami saat ini, tetapi masih merindukanmu, atau kamu yang merindukan dia. Ini energinya bisa terbolak-terbalik ya, karena kalau bicara soulmate nih, apa yang dia rasakan sama seperti kamu rasakan, dan sebaliknya kamu rasakan, dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, jadi kalau saya bicara begini, kamu lihat aja apakah ini kamu rasakan atau tidak. Karena hampir mirip, energinya bisa vice versa. Ya. Dimana kamu merasa bahwa saya bersama dia tuh saya nyaman, walaupun mungkin dia kere gitu. Makanya tadi saya bilang kan, waktu kere berjuang bersama saya nyaman. Tetapi pada saat sudah mempunyai sesuatu kok nggak bisa, nggak nyaman. Malah dia sombong, saya pun ikut sombong. Dia angkuh, saya pun ikut angkuh. Ya. Tetapi saya damai sama dia, walaupun mungkin ribut-ribut banyak, walaupun kita sombong sama-sama sombong, angkuh sama-sama angkuh. Tetapi saya nyaman saja bersama dia. Kayaknya saya merasa bahwa orang ini tuh nggak ada bagus-bagusnya gitu. Tapi kenapa saya tetap terkoneksi sama dia? Bahkan saya sudah mempunyai pasangan pun, tetap aja masih bersama dia. Masih memikirkan dia. Bahkan bersama dia dalam tanda kutip ya, mungkin dalam tanda kutip ya selingkuh. Ajak sini, ajak situ. Ya. Ya nggak minta, nggak ini, tapi ada energi yang saya lihat di sini ya. Sudah mempunyai pasangan masing-masing tapi masih tetap berhubungan. Kadang-kadang sewa hotel ya, maaf ya, tetapi ya itu seperti gitu. Kenapa? Karena rasa menggebu, rasa cinta yang mendalam. Atau pergi ke kotanya untuk ya alasan silaturahmi, padahal sebenarnya melepas kangen, rindu untuknya. Ya, dimana Five of Wands di sini kamu berusaha untuk kerja. Karena di sini kan ada perbedaan ya, banyak perbedaan sebenarnya. Entah agama, usia, budaya, bangsa, ataupun tempat tinggal, ataupun restu orang tua. Jadi untuk masalah-masalah itu kamu hilangkan dengan cara kerja. Dia pun begitu, bekerja keras. Ya, tetapi nggak bisa. Selalu saja dia ingin tanya kabarmu, selalu saja dia ingin apa ya kalau dibilang minta perhatianmu. Dia selalu sepi, merasa sepi. Terkadang dia menyesal juga kalau seandainya dia bukan dengan dirimu ya. Ataupun mungkin kamu, dimana sekarang koneksinya dengan pasangannya tidak terkoneksi sama sekali gitu. Dia masih tetap terkoneksi dengan dirimu. Mungkin pasangan tuh cuman casing doang bahwa saya sudah mempunyai pasangan gitu. Saya sudah punya pacar, saya sudah mempunyai istri, suami. Tapi koneksinya nggak ada. Kebahagiaan sejati hanya ada dengan dirimu. Ya. Di sini ada penantian, entah menunggu dudamu, menunggu jandamu. Ya, menunggu orang tua bisa merestui. Atau menunggu takdir Tuhan, atau menanti saja tanpa harapan. Menanti saja tanpa harapan dalam artian ya sudah, saya tetap mencintaimu, tersiksa sendiri walau dalam diam, seolah baik-baik saja tanpamu, padahal saya tersiksa, sangat-sangat tersiksa tanpamu. Dibandingkan ribut, dibandingkan mumet, udah capek, lelah, jadi ya udah diam aja. Nah itu ya, ibaratkan cinta tanpa syarat ya cinta dalam hati. Lebih memberikan cinta, menahan derita sendiri tanpa memberitahukan kepada siapapun. Ya, penantian itu.
nggak tahu sampai kapan, menantimu. Berharap suatu saat ya semesta akan memberikan kamu atau mengembalikanlah kamu kepadaku tanpa saya perlu capek-capek. Kenapa? Karena saya sudah capek berjuang menurutnya. Saya capek berjuang untukmu. Ya, terkadang kamu juga, saya tahu kamu berjuang untukku. Saya tahu itu, tetapi seolah-olah semesta tidak mengizinkan untuk kita bersama gitu. Sehingga udah deh, apa yang Tuhan mau, saya ikhlaskan aja. Udah capek, udah lelah, berjuang sampai ini mungkin berjuang bertahun-tahun ya. Mungkin lebih lah dari 1-2 tahun. Ada bahkan saya lihat di sini 10 tahun. Tapi ujung-ujungnya putus. Ya bertahun-tahun lah, lebih dari 2 tahun ke atas. Tapi ujung-ujungnya putus. Gak bersama. Makanya di sini ada penantian. Yang mana ya akal logikanya lebih up sekarang. Tetapi tetap aja dirimu masih ada di hatinya. Ya, masih ada tempat untukmu di hatinya. Ya, dead. Serasa hidupnya mati suri, mati rasa, mati suri. Artinya kayak macam saya ini hidup tapi jiwaku nggak ada gitu, jiwaku ke kamu gitu. Bahkan mungkin saya lihat di sini ada yang sudah bercerai ya, karena tidak terkoneksi dengan pasangannya saat ini, lebih ingin ke dirinya dan dirinya. Ya sudah, dibandingkan saya berpura-pura berdrama, saya nggak bisa. Mendingan saya dengan sendiri menunggumu. Ya, dibandingkan saya berdrama pura-pura bahagia, pura-pura suka pada orang itu, padahal sebenarnya saya sakit hati, saya nggak nyaman. Saya hanya terkoneksi dengan dirimu. Nah itu ya. Kalau dibilang mati rasa ya sudah nggak ada lagi seorang lain seperti dirimu. Kamu tidak tergantikan. Kalau kita bilang mati suri kan ibaratnya kita udah mati tapi raga kita masih hidup gitu ya. Padahal jiwa kita itu ada di tempat lain tapi seolah-olah kita tetap bahagia gitu. Padahal kita lagi bersedih gitu. Ya. Kayak macam udah mati gitu. Kalau mati suri itu kan kayak udah mati tapi kayak macam masih bernafas gitu. Ya sama. Tanpamu tuh saya kayak kurang, tanpamu tuh saya kayak sudah nggak punya siapa-siapa, saya kayak mati gitu, kayak sudah nggak bisa. Itu kayak macam lihat nih energiku udah loyo ya, karena dia capek, udah lelah. Kemarin waktu bicara energi magnet uang itu menggebu ya, ada yang bilang Kak Ica marah, saya nggak marah loh. Mungkin karena energi ya, jadi saya bicaranya cepat. Saya nggak tahu ini bicaranya saya cepat, saya dengar juga saya pusing ya. Saya bicara, wih cepat sekali, tapi itu energi, karena kalau saya bicaranya lambat, blank. Tapi di sini sesuai energi, saya bicaranya loyo. Karena apa? Kamu lelah dari energi twin flame ini dibandingkan tadi ya soulmate dengan karmik. Ya. Kalau twin flame energinya lelah, makanya tadi saya bilang harus dia yang terakhir. Ya, karena kalau saya sudah lelah baru tiba-tiba masih ada 2 readingan lagi yang twin flame dengan soulmate, wah repot ya. Jadi mendingan tadi saya bilang mendingan karmik dan soulmate ya, mendingan twin flame di akhir karena energi twin flame tuh berat. Nah, ini saya sudah loyo. Ya, karena ibaratnya udah pasrah, udah capek, tuh kayak serasa udah mau mati, udah nggak mampu gitu. Tetapi dikuat-kuatkan diri harus, ya, tuh harus berjuang untuk diri sendiri. Ya, walaupun merasa sepi. Ya, Knight of Wands. Saya harus berjuang untuk diriku tanpa dirimu. Saya tahu sebenarnya saya lemah tanpa dirimu. Saya tahu kekuatanmu adalah dirimu. Tetapi apa daya, semesta tidak berpihak pada kita, sehingga saya harus berjuang atas diriku, di atas kakiku sendiri, walaupun tertatih-tatih. Tapi ingat, engkau selalu ada di hatiku. Walaupun mungkin kondisinya kamu mungkin sudah melupakanku pun, tetap saya masih menyayangimu. Karena dia kalau seandainya ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih, ada beberapa yang tidak mengerti akan energi twin flame. Jadi dia merasa bahwa kamu itu sudah move on, kamu sudah padahal sebenarnya kamu juga merasakan hal yang sama. Tetapi ya itu tadi, tidak mau ribut dengan mungkin ada pasangannya, ataupun nggak mau mengulang lagi masa lalu yang kelam ya, karena nggak ada endingnya gitu. Ya sudah deh, berpura-pura aja. Makanya tadi saya bilang penantian di sini semu, walaupun mungkin kondisinya hanya diam meratapi nasib, tetapi berharap suatu saat ada keadilan untuk hatinya dari semesta. Dimana ya kalau memang kamu jodohku, pasti kamu akan kembali pada aku. Itu prinsip dia. Tetapi kalau memang tidak, ya sudah, saya di sini saja sendiri bersama Tuhanku, bersama lingkunganku, orang-orang yang mencintaiku. Jadi energinya berat ya. Dimana dulu kamu twin flame waktu masih belum ada uang gitu ya, ayo kita nanti mau menikah ya, kita nikah. Tapi pas nikah ternyata pas ada duit malah
nggak nikah-nikah. Mungkin karena ya tadi saya bilang perbedaan agama, usia budaya bangsa, ataupun mungkin restu orang tua, sehingga ya akhirnya memilih mundur. Ini lebih banyak yang memilih mundur ya, berpisah untuk kebahagiaan masing-masing. Tetapi ternyata masih tetap saling merindukan, saling menyayangi, saling mencintai, saling kadang-kadang malah saya lihat di sini bantal guling itu kamu seolah-olah kayak macam berimajinasi bahwa dia di sampingmu, memelukmu, atau kamu memeluknya, karena sepi, pasanganmu tidak peka terhadapmu. Kadang-kadang kamu ingin mengulang waktu saat bersamanya ya, jalan bersamanya, happy bersamanya, walaupun mungkin kondisinya tanpa tujuan, walaupun mungkin kondisinya susah ya, tetapi nyaman. Kamu bisa mengerti dirinya dan dia bisa mengerti dirimu. Ya, tidak seperti sekarang yang banyak beban, stres, belum lagi pasangan cuek, acuh tak acuh. Dan akhirnya kamu bingung ya, kenapa ya hidup saya seperti gini? Saya baik sama orang lain malah jahatin saya. Ya, saya sudah berbuat baik, semesta memberikan saya pasangan yang modelnya kayak gini, cuek, tukang marah, apa bahkan tukang pukul, menghakimi. Ya, tetapi ya itu pilihanmu. Ya, artinya ada beberapa yang ini kan pilihanku, ya sudah, dibandingkan bersama soulmate, bersama twin flame, ya ribut juga gitu. Sudah, mendingan dia aja yang memberikan kepastian. Ya, tetapi hati tidak nyaman. Ya, jauh dari dia tuh serasa hidupmu hampa. Tuh, death ya. Kayak serasa kurang dalam hidupmu, jiwamu tuh ingin mencarinya. Kadang-kadang malah kamu menyebut-nyebut namanya. Atau setidaknya ya kamu merasa bahwa kok orang ini mirip dia ya. Kayak macam semesta itu kayak saya ini mau move on semesta. Tetapi kok kamu selalu berikan dia kembali ke pikiranku, entah namanya sama, entah mendengarkan lagu kesukaan dia, entah lihat orang yang mirip-mirip mukanya. Ya. Jadi saya tuh mau move on nggak move on lagi karena ya kok dia mirip si twin flameku ya. Terus tiba-tiba kamu mungkin masuk ke mall, ini kan lagu yang dulu kita nyanyi sama-sama gitu. Dia suka sekali lagu ini, akhirnya teringat lagi. Kamu kenalan dengan orang baru, namanya mirip-mirip lagi dengan dia. Ya, atau namanya sama gitu. Ya, jadi akhirnya kamu pusing dan gak bisa move on. Nah, itu jadi koneksi twin flame ya, dimana cinta tanpa syarat. Ya, cinta kamu hanya bisa memberi tanpa meminta balasan dari dirinya. Dan itu yang memberatkan hati. Ya, membuatmu tersiksa. Tetapi ya itu situasi dan kondisi twin flame, dimana ada perjalanan spiritual, ya ada misi jiwa. Karena perjalanan spiritual tidak gampang, perjalanan misi jiwa twin flame itu tidak gampang, dimana kamu mau memberikan pencerahan kepada orang lain, dimana semesta akan memagangkan kamu dulu dari kisahmu. Ya kita nggak tahu, mungkin kamu besok menjadi apa ya, karena perjalanan twin flame itu adalah menjadikan orang itu lebih bijaksana ya, untuk lebih up, tanpa ada kemelekatan, tanpa ada harus memiliki, tetapi betul-betul sayang, cintanya abadi, tulus sepanjang masa, tanpa ada meminta apapun dari orang tersebut. Jadi ya entah ini twin flame-mu siapa, kamu bisa menyesuaikan, entah pasangan, entah orang tua juga ya, siapapun. Kasihnya tanpa syarat. Kamu mau bahagia, dia ikut bahagia, kamu sedih, dia pun ikut sedih. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah terpisah, tetapi dia tetap bersamamu di hati dia. Ya, kamu selalu ada di hatinya. Seperti gitu. Oke, semoga resonate. Dan untuk apa yang harus kamu lakukan, semesta saya sudah menarik energinya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu ya tentang koneksi twin flame. Oke, Ten of Cups dan Queen of Swords. Berjuanglah untuk dirimu ya. Berjuang untuk dirimu. Kalau memang kondisi kamu sekarang sudah menikah, bahagiakan orang-orang di sekelilingmu. Ya. Jangan pernah sampai terjadi lagi kamu menyanyiakan orang yang mencintaimu, menyayangimu. Ya, artinya kan kamu sudah tahu bahwa twin flame ini orang betul-betul sayang saya, cinta saya, tapi karena keegoisan saya akhirnya kita berpisah. Ya. Ya. Jadi cintai dirimu, sayangi orang-orang di sekelilingmu. Walaupun mungkin koneksinya ya kamu selalu di hatinya gitu. Dan kamu pun dia selalu di hatimu. Tetap harus bisa memberikan kebahagiaan untuk dirimu. Dimana kamu harus bisa lebih mencintai diri sendiri.
Ya, jangan mengharapkan cinta dari siapapun, tetapi buatlah cinta dari dalam dirimu, agar orang-orang di sekelilingmu juga bisa merasakan energi cinta dari dirimu. Jangan pernah menghakimi dirimu. Ya, kamu tuh berharga, kamu itu orang baik, kamu tuh orang spesial, dimana semesta memilih kamu untuk bisa ada dalam koneksi ini gitu. Ya, sayangilah orang-orang di sekelilingmu, cintai dirimu, terutama dirimu. Ya, bicara penantian di sini serahkan kepada semesta. Kalau dia yang terbaik untukmu, semesta pasti akan mendekatkan. Kalau dia jodohmu, pasti akan kembali padamu. Jangan takut. Kita nggak tahu jodoh kita sampai kapan. Kita nggak tahu nasib kita sampai kapan. Tetapi di sini pendewasaan diri dalam hal hati, jiwa, dimana kamu harus bisa lebih fokus pada dirimu dulu. Terkadang kamu lebih fokus pada orang lain. Ya, kamu mendapatkan cinta sejati, kamu abaikan. Kamu dapat orang yang mengabaikanmu, malah kamu rindu sama orang-orang lama. Jadi di sini tidak usah terlalu meminta validasi dari orang lain untuk energi twin flame, tetapi kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu. Buat dirimu bahagia tanpa ada validasi dari orang lain, tetapi dari dirimu, dari caramu, dari pola pikirmu, dari ucapanmu, dari tindakanmu. Agar kamu ke depan bisa mendapatkan karma baik dan orang-orang baik yang akan masuk datang dalam hidupmu. Seperti gitu. Ya, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisialnya. Kita lihat. Wow, ini panjang ya. Semoga kamu tidak capek ya. Karena ada beberapa tanya, soulmate itu apa, Kak? Twin flame itu apa? Karmic itu apa ya? Jadi saya jelaskan ya supaya kalian tahu. Oke, untuk koneksi saat ini dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf F, ada huruf C, huruf A, huruf G, M, L, J, A-nya double, energinya up, P, V, R, N, O, W, C double, energinya up, ada D, ada K, T, ada huruf E, ada huruf H, dan ada S. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan F, C, A, G, M, L, J, A, P, V, R, N, O, W, C, D, K, T, E, H, dan S ya. Semoga resonate. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.